Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau Sekupang. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini adalah tema nasihat. Nasihat dan juga risalah kepada orang-orang yang mereka menunda-nunda untuk bertobat. Ada dua kelompok yang berseberangan satu dengan yang lainnya. Satu kelompok meremehkan taubat, bahkan terkesan mengatakan, saya akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, setelah itu saya akan bertobat. Dan itu yang banyak di masyarakat, atau boleh jadi mungkin terpikir oleh kita, saya akan maksiat, saya akan berzina, saya akan minum khamar, saya akan berjudi, saya akan melakukan maksiat ini dan itu, dan selepas itu semua saya akan bertobat. Itu satu sisi. Di sisi lain, ada orang-orang yang justru merasa bahwa dosanya tidak akan diampuni. Mungkin dia terpikir dosanya terlalu besar, sehingga syaitan datang memberikan was-was kepadanya dan mengatakan bahwa dosamu teramat sangat besar, buat apa kau bertobat? Tidak malu kau kepada Allah Azza wa Jalla? Akhirnya kemudian dia pun al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, akhirnya tidak mau tobat karena perasaan tobatnya besar sekali, tidak sesuai dengan dosa yang dilakukan, makanya berhenti bertobat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kepada kelompok yang pertama yang mengatakan saya akan maksiat, selepas itu saya akan bertobat, dan itu bahaya ikhwan kalau ada terbentik dalam pikiran kita, kemudian kita meniatkan hendak melakukan dosa, selepas itu akan bertobat. Karena ada 10 perkara yang disebutkan para ulama. Yang pertama, bahwa kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai batas waktunya. Apabila ajalnya datang, kata Allah, tidak mungkin dimundurkan dan tidak mungkin dimajukan, pas waktunya. Bagaimana kalau seandainya orang yang berpikir seperti itu, nggak apa-apa saya maksiat dulu, nanti habis maksiat saya tobat. Iya, kalau seandainya setelah dia maksiat kemudian ada waktu untuk bertobat, kalau Allah takdirkan saat maksiat dia meninggal, siapa yang tahu? Dan itu sudah kita saksikan di masyarakat. Ada orang mabuk, sedang mabuk dia meninggal. Ada orang berzina, sedang berzina dia meninggal. Ada orang yang sedang melakukan kesyirikan dia meninggal, sedang melakukan bid'ah dia meninggal. Kita saksikan itu. Makanya buang pikiran seperti itu, karena yang pertama, ajal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang kedua,
Karena ajal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita tidak tahu akhir kita ini, apakah diakhiri dengan su'ul khotimah atau dengan husnul khotimah. Mana ada yang tahu. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari itu, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Kalau seandainya kemudian dia habis maksiat langsung bertobat, kemudian Allah matikan, alhamdulillah, mungkin dia mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Sempat dia mati saat maksiat, maka dia meninggal di atas su'ul khatimah, dan itu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang yang seperti ini sedang berangan-angan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amali, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq, wa amma tulul amali fayunsil akhirata. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, perkara yang paling aku takutkan, kata Ali bin Abi Thalib, menimpa kalian adalah dua perkara. Pertama, mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua, panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, kata Ali bin Abi Thalib, bisa memalingkan orang dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan bisa memalingkan ia dari mengingat akhirat. Orang yang seperti ini, nggak apa-apa, nanti maksiat dulu, kemudian selepas itu kita bertobat. Orang ini sedang melamun. Kenapa demikian? Karena dia akan jatuh ke yang keempatnya. Mungkinkah kalau dia sudah maksiat dia bertobat? Itu kan angan-angan dia saja tuh. Karena ketika orang dilupakan dengan akhirat, ikhwan, tidak mungkin orang itu kemudian meninggalkan maksiatnya. Walaupun dia sudah berjanji, saya habis maksiat ini, insya Allah saya akan bertobat. Pertanyaannya, siapa yang jamin? Kalau habis maksiat yang kita niatkan itu, selepas itu kita bertobat, siapa yang jamin? Anda bisa menjamin? Tidak, karena taufik itu milik Allah. Taufik itu milik Allah. Di sana ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah berikan taufik kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apakah maksiat dicintai Allah? Tidak, maksiat itu dibenci Allah. Mungkinkah orang yang sedang bermaksiat dapat taufik? Padahal di antara syarat mendapatkan taufik, kata para ulama, adalah meninggalkan dosa. Kalau ingin mendapatkan taufik, tinggalkan dosa. Maka ini bahaya, ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang lain. Okelah, seandainya dia bermaksiat, dia tidak meninggal di atas kemaksiatannya, dan kemudian dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari maksiat yang ia lakukan sebagaimana janjinya. Pertanyaan yang kelimanya ini, apakah Allah akan menerima tobatnya? Apakah Allah akan menerima tobatnya? Padahal syarat tobat itu ada 4. Pertama, al-iqla'ani dzambi, melepaskan semua dosa yang pernah dilakukannya. Yang kedua, an-nadamu ala ma fat, menyesal karena dosa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audati ilaih, betul-betul berazam, berniat untuk meninggalkan dan tidak akan kembali kepada dosa yang dilakukannya. Dan yang keempat, kalau berkaitan dengan orang lain, tentu dikembalikan haknya. Tapi di sini ada kalimat an-nadam, menyesal. Betul enggak ketika tobat dari dosa itu Anda menyesal? Apakah kita akan menyesal setelah kita berzina, meminum khamar, berjudi, atau melakukan hal-hal yang lain dari perbuatan dosa itu, kemudian saat bertobat kita betul-betul menyesal? Tidak. Karena maksiat yang Anda lakukan itu sudah direncanakan masalahnya. Lain dengan orang yang tidak terencana, mungkin terkalahkan hawa nafsunya, akhirnya melakukan maksiat, kemudian langsung bertobat.
Kemudian yang nomor 6 ini juga yang perlu dikhawatirkan. Ingat, dosa itu biasanya melahirkan dosa yang lain. Umumnya dosa itu melahirkan dosa yang lain. Sama dengan ketaatan melahirkan ketaatan yang lain. Contoh mamanya orang pinjam uang, tak sanggup bayar, ditagih, dia bilang tak ada duit. Mulai dia berdusta. Dari tidak bayar uang sudah sampai waktunya, mulai dia berdusta. Ketika dia berdusta, mulai dia ghibah, menjelek-jeleki orang yang lagi utang, padahal dia yang berutang. Jadi dosa itu akan melahirkan yang lainnya. Makanya tidak ada yang selamat dari dosa. Orang kalau umpamanya dia meniatkan untuk melakukan dosa, apakah menjamin setelah melakukan satu dosa yang diniatkan itu setelah itu bertobat? Jangan-jangan dari dosa yang pertama yang Anda niatkan itu lahir dosa kedua, ketiga, keempat, kelima. Siapa yang tahu? Maka jangan terbentik pikiran, nggak apa-apa maksiat dulu nanti bertobat. Dosa itu melahirkan dosa yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ulama tafsir mengatakan fasanuyassiru lil usra itu maksudnya sudah mudah jalan maksiatnya, Allah mudahkan lagi maksiatnya. Orang kalau sudah berbuat maksiat, dia akan terus berbuat maksiat, akhirnya Allah tutup dengan kemaksiatannya. Karena orang itu diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kemudian yang nomor 7, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti itu hakikatnya dia mu'anid. Mu'anid itu orang yang sedang menentang Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kata-kata beliau. Wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwih wa karami wa dhayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul iqabi wa annahu la yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin wa man i'tamada 'alal afwi ma'al israri 'ala dzambi fa huwa kal mu'anid, kata Imam Ibnul Qayyim. Lihat, bagus sekali perkataan beliau. Kebanyakan orang jahil, orang bodoh, kata Ibnul Qayyim itu, i'tamadu 'ala rahmatillah, terkadang mereka hanya menyandarkan kepada kasih sayang Allah, maafnya dari Allah dan kemurahan Allah. Kemudian setelah itu doyau amrahu wa nahya, karena dia pikirkan Allah maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, Allah maha pemurah, kapan-kapan pun kita minta ampun pasti Allah maafkan. Ketika kemudian keyakinan ini lebih besar, menyandarkan kepada rahmat dan kasih sayang Allah itu, dengan itu terkadang dia dilalaikan. Akhirnya mereka melalaikan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, lupa bahwa Allah juga syadidul iqab, kalau sudah mengazab keras azabnya. Lupa kalau Allah juga kalau sudah mengirim bencananya pasti tidak akan ada yang mengelak dari orang-orang berbuat dosa itu. Maka barang siapa, kata Ibnul Qayyim ini, i'tamada, bersandar alal afwi, kepada kemurahan Allah, bahwa Allah itu maha pengampun, ma'al israf, disertai dengan terus-menerusnya dia berbuat dosa, ala dzambi fahuwa kal mu'adid, itu sama orang ini sedang menentang Allah Azza wa Jalla. Orang itu jangan melihat satu sisi Allah itu maha pengampun, di sisi lain juga harus lihat Allah itu kalau menurunkan azab syadidul iqab, keras azabnya. Makanya ketika sebagian ahli tafsir mentafsirkan ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, kenapa engkau terpedaya atau tertipu sehingga engkau berbuat jahat kepada Rabb semesta alam ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa manusia itu suka berbuat dosa dan memudah-mudahkan dosa? Kenapa coba? Alasan terkuatnya, kata ahli tafsir, bahwa karena terlampau menyandarnya manusia kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya tadi, Allah kan maha pengampun, maha penyayang, maha pemurah, maha pemaaf, kapan-kapan pun berbuat dosa kemudian tobat pasti Allah terima. Akhirnya karena itu yang dipegang, lupa dia bertobat. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8,
Orang yang seperti ini mengatakan, nggak apa-apa saya maksiat, habis maksiat nanti saya tobat. Dia sebenarnya merasa aman dari makar Allah. Dia sedang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 99, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasir. Apakah mereka aman dari makar Allah? Tidaklah orang yang aman dari makar Allah kecuali orang itu rugi. Siapa yang tahu ketika Anda maksiat Anda aman-aman saja? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidakkah kita lihat kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah sebelum Nabi SAW, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Saleh, kaum Sodom, kaum macam-macam kaum para nabi sebelum Rasul SAW. Kenapa mereka sampai dihancurkan? Karena mereka merasa aman dari makar Allah. Mereka dihancurkan di atas kemaksiatan mereka. Maka orang yang mengatakan seperti itu hakikatnya dia sedang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang itu rugi. Ini yang ke-8. Ke-9, ingat, maksiat itu pendorongnya 2, hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan itulah pendorong maksiat. Pertama, hawa nafsu kita, wa inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa yang jelek kita inilah yang selalu menyuruh kita untuk berbuat jahat. Yang kedua, syaitan. Karena syaitan sudah mengatakan di hadapan Allah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena kemuliaanmu ya Rabb, ku sesatkan nanti hamba-hamba Bani Adam. Artinya 2 sumber tuh pemicu maksiat itu, hawa nafsu dan syaitan. Sekarang kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apa saya maksiat dulu baru kemudian bertobat, ingat, setan itu tidak mungkin melepaskan aulianya, wali-walinya. Orang-orang yang meletakkan loyalitasnya kepada dia tidak mungkin dilepaskan begitu saja, nggak mungkin. Bahkan kalau dia berbuat maksiat, setan akan semakin mendorong. Kalau ada kepikiran tobat, maka dibuat was-was sama setan. Dibuat was-was sama setan, dinasehati sama setan. Kata setan tuh, terus saja maksiat. Nanti kalau engkau selesai maksiat, tobat pasti Allah terima tuh. Dibuat nasihat seperti itu. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 58, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Setan tetap menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu orang-orang yang rugi. Lihat, istahwada alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Kalau kita bermaksiat berarti kita mengikuti kehendak setan kan? Maka setan akan terus ngasih was terus, akhirnya dilupakan mengingat Allah. Ketika dilupakan mengingat Allah, boro-boro cerita tobat, maksiatnya makin ditambah sama dia ya. Kemudian yang nomor 10, yang terakhir, dikhawatirkan ikhwan, orang yang mengatakan seperti ini, kalau dia terjerumus kepada maksiat kemudian berjanji akan tobat, dikhawatirkan dia candu dengan maksiat itu. Ketika dia candu dengan maksiat itu, ini yang bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Dan Nabi SAW mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau memang betul-betul dia mau kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka titik itu akan dibersihkannya. Tetapi wa in ada zida fiha, kalau dia makin parah maksiatnya, ditambah lagi titiknya hatta ta'luwa qalbah, sampai hatinya betul-betul tertutup dengan titik hitam semuanya. Kata Rasul, itulah ron yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, kallabal rana ala qulubihim.
Itulah stempel yang menutup hati sehingga susah untuk dapat hidayah. Kalau hati sudah ditutup, susah mau dapat hidayah. Yang ada keras. Karena hati itu Nabi SAW percontohkan dengan gelas. Nabi SAW mencontohkan hati itu dengan gelas. Kalau gelas itu betul-betul berdiri, lubangnya di atas, maka masih memungkinkan dimasuki air. Tapi kalau gelas itu ditutup, dijungkirkan, yang lubangnya di bawah, yang pantatnya di atas, walaupun dicucuri air 1 galon pun tidak akan masuk ke dalam gelas. Macam mana cara masukkannya? Gelasnya terbalik. Maka hati seorang yang beriman seperti gelas yang lubangnya di atas. Hati ahli maksiat itu seperti gelas yang ditumpahkan ke bawah. Kata Nabi SAW, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatu bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyad mithla as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswad murbadan kal quzi muzahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Kata Rasul, fitnah akan dipaparkan pada hati manusia bagaikan tikar yang dipaparkan secara tersusun. Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah, niscaya akan terletak padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga manapun hati yang tidak dihinggapi, maka akan terlekat padanya bintik-bintik putih. Kata Nabi SAW, kalau dia tidak maksiat, maka hatinya akan diputihkan. Kalau dia maksiat, hatinya akan dihitamkan. Kemudian sehingga ketika itu hati terbelah menjadi 2. Hati terbelah menjadi 2. Sebagian menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada, sedangkan sebagian yang lainnya menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga berkarat. Tidak seperti bekas tembaga berkarat, kal quzi muzahhiya, seperti gelas yang ditelungkupkan. Apa kata Rasul? Kal quzi muzahhiya, seperti gelas yang ditelungkupkan, mana ada lubangnya. Kalau seandainya dimasuki, apapun tidak akan masuk ke dalam gelas itu. Itulah hati yang keras, hati yang hitam. Mau dinasihati apa saja, dengar Quran mental, dengan zikir mental, dengan nasihat mental, semua mental, nggak ada yang masuk. Seperti gelas tertelungkup. Macam mana mau dimasukin air? Hidayah akan jauh, nasihat akan jauh. Maka Rasul mengatakan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau sudah hati seperti gelas tertutup, kata Rasul, maka dia sudah tidak memandang yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Yang ada adalah mengerjakan yang mungkar dan menjauhi yang ma'ruf. Kenapa? Illa ma ushriba min hawa, dikarenakan dia atau hawa nafsunya sudah menyerap dosa itu. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini nasihat 10 nasihat kepada orang yang terpikir ingin berbuat dosa. Habis itu kita bertobat. Seorang mukmin, kata Rasul, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu kalau melihat dosa seperti dia duduk di bawah gunung yang besar. Ya khafu an yaqa alaihi, dia takut kalau gunung-gunung itu sewaktu-waktu meletus dan menimpa dia. Coba bayangkan, kemarin ada gunung yang meletus negeri kita. Gunung apa tuh? Di Medan tuh. Ya. Cobalah antum dulu di bawah gunung yang sedang meletus itu. Kira-kira antum lari atau diam? Pasti lari. Nggak mungkin diam, pasti lari sejadi-jadinya. Itulah seorang mukmin kalau melihat dosa itu seperti dia akan ditimpa gunung, maka lari sejadi-jadinya. Tapi lihat kata Rasul, wa innal fajir yara dzunubahu kadzubab marra ala anfi. Tapi orang fasik, orang fajir, ahli maksiat, dia melihat dosa itu kayak lalat terbang kemudian hinggap di hidungnya, kemudian ditepis terbang lagi, tapi nanti sebentar datang lagi, ditepis lagi, sebentar datang lagi. Itulah orang fajir, tobatnya sebentar, maksiatnya terus.
Habis maksiat, aduh kenapa saya maksiat? Besok maksiat lagi. Kenapa saya maksiat? Besok maksiat lagi. Begitulah meremehkan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, tetap pintu tobat itu ada. Ini nasihat ke kelompok yang pertama. Nasihat ke kelompok yang kedua, terbalik daripada kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama kan meremehkan tobat namanya. Meremehkan tobat. Ini kelompok kedua ini terbalik, takut tobat. Dia ingin tobat tapi takut. Kenapa dia takut tobat? Karena merasa dosanya sudah membumbung ke langit, dosanya sebesar bumi, merasa bahwa dosanya banyak sekali, sehingga dia takut untuk bertobat. Karena setan datang ngasih was-was, sehingga was-was setan membawa kepada al-qunut min rahmatillah. Al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Tidak mungkin saya diterima tobatnya, dosa saya sudah terlampau banyak. Akhirnya orang ini tak mau tobat. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ayat yang masyhur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang larangan seseorang itu al-qunut min rahmatillah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba Allah yang kalian sudah melampaui batas, asrafu ala anfusihim, melampaui batas kepada diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah menghapus semua dosa. Sebesar apapun dosa, hatta syirik sekalipun, kalau dia bertobat kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah mengampuni dosa kita. Karena sebagian para ulama mengatakan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu dosanya lebih besar dari dosa itu sendiri. Pemanya dia melakukan zina, minum khamar, ghibah atau apalah dari dosanya. Ketika mau tobat putus asa, putus asa sendiri dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan dia. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu cuma dua kelompok. Pertama illal kafirun, yang kedua illal dhallun. Pertama, orang yang putus asa itu di Quran menggambarkan tidaklah yang putus asa kecuali orang kafir. Yang kedua, tidaklah orang yang putus asa kecuali orang sesat. Cuma dua kelompok saja. Kalau tidak sesat, kafir. Kita ini orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang sesat. Kita orang yang beriman. Kita harus yakin kita punya Rabb Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita pasti Allah ampuni. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi mengatakan, ya ibadi lau annaka atau lau dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani la ataituka biqurabiha maghfiratan. Ya ibadi lau anna dhunubuka ananas sama, wahai hambaku, kalau seandainya dosamu melambung lo sampai ke langit, kata Allah, thumma astaghfartani, kau datang kepadaku minta ampun, apa kata Allah? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, saya akan ampuni semua dosamu dan saya tidak peduli mau berapapun dosamu. Itu Allah yang mengatakan dalam diskusi seperti itu. Artinya bahwa tidak ada ruang untuk putus asa bagi seorang yang beriman. Ruang putus asa itu hanya bagi orang kafir dan orang sesat saja. Maka kalau kita melihat sejarah di zaman Bani Israel, dalam hadis yang ma'ruf, yang sahih tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa, kemudian datang dia kepada seorang rahib. Seorang rahib ini dia hendak membuat putus asa orang ini dan mengatakan apa? Dosamu tidak akan diampuni, dosamu sudah melambung ke langit. Dibuat tidak putus asa, dibuat suruh putus asa sama orang. Makanya jangan membuat orang putus asa. Islam itu agama mudah. Islam itu agama yang tidak membuat orang lari, buat orang itu senang. Jangan buat orang putus asa.
Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya, tapi sunat dulu kamu. Takutlah dia sunat. Tak jadilah Ustaz, katanya. Saya sudah 70 tahun mau sunat pakai apa, katanya. Tak jadi masuk Islam. Banyak orang yang tak mau masuk Islam gara-gara takut sunat. Seorang ustaz jangan melarikan orang. Masuk dulu, syahadat dulu, biarkan dulu. Ajarkan Islam, lama-lama sudah paham nanti sunat sendiri, enggak perlu disuruh. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan kau buat lari. Senangkan, jangan kau persulit orang itu. Mudahkan. Islam ini agama mudah. Kalau ada orang datang kepada kita meminta fatwa kepada kita karena banyaknya dosa, maka tanamkan kepada dia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan seperti rahib ini nasihati orang yang membunuh 99 jiwa. Dosamu sudah membumbung ke langit, tak mungkin kau diterima, katanya. Marah dia, dibantai pula si rahib ini, genap jadi 100 jiwa. Barulah dia datang kepada seorang alim, betul-betul alim, baru dia ngasih solusi. Kalau engkau ingin tobat, di sana ada kampung semua orang soleh. Datang kau ke situ, beramalah seperti amalan mereka. Mudah-mudahan Allah menerima tobatmu. Berangkat dia. Di tengah jalan pula Allah takdirkan nyawa dia tak tertolong, meninggallah di tengah jalan. Belum sampai ke kampung itu, malaikat azab dengan segera datang mencabut, mau mengambil nyawanya dan mengatakan, itu milik saya. Dia sudah membunuh 100 jiwa. Malaikat rahmat datang dan mengatakan, itu ruh milik saya, karena dia sudah ada keinginan tobat. Rebutan tuh dua malaikat itu. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat penengah dan mengatakan, gini saja, kalian enggak usah ribut. Kisu bainal ardaini. Sekarang ukur saja di antara dua bumi itu, lebih dekat kemana? Ke kampung tempat dia akan bertobat, ataukah lebih dekat kepada seorang alim yang ia bertanya di situ? Kalau lebih dekat ke kampung yang akan bertobat, masukkan dia ke surga. Tapi kalau dia lebih dekat kepada sang alim, berarti masih jauh dari kampung itu, masukkan dia ke neraka. Diukurlah itu, dari tempat dia mati ke kampung yang akan dituju, dengan ke tempat alim dia bertanya. Subhanallah, sebenarnya dia itu tidak jauh dari orang alim meninggal. Artinya secara jarak lebih dekat kepada orang alim dibandingkan ke kampung. Tetapi rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Allah lipat bumi, akhirnya didekatkan ke kampung. Coba bayangkan, harusnya dia masuk neraka karena lebih dekat kepada orang alim, kan? Tapi Allah buat bumi itu dilipat sehingga didekatkan ke kampung orang alim itu. Maka yang beraksi apa? Malaikat rahmat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Makanya kenapa pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka? Pintu neraka berapa? 7. Pintu surga 8. Kenapa dilebihkan satu pintunya? Kenapa tidak sama saja? Pintu neraka 7, pintu surga 7. Kenapa pintu neraka 7, pintu surga pula 8? Ketika Allah tambah pintu surga dari 7 ke 8, melebihi pintu neraka, Allah ingin menunjukkan bahwa rahmatnya lebih luas dibandingkan murkanya. Rahmatnya lebih luas dibandingkan murkanya. Karena semua kita, saya, antum, bahkan Nabi sekalipun, mereka masuk surga bukan karena amalannya. Bukan karena amalannya. Kalau seandainya antum hidup mulai dari brojol bayi sampai antum mati, kemudian sujud tak bangun-bangun, antum jadikan semua hidup antum sekali sujud kepada Allah, itu tidak bisa untuk mensyukuri nikmat Allah. Belum sanggup untuk mensyukuri nikmat Allah. Inilah kata-kata dalam surah Al-Abasa wa Tawalla, kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sehebat apapun manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetap saja dia belum mampu menyempurnakan perintah Allah. Sehebat apapun antum, sehebat apapun kita beribadah, anggaplah kita tidak berbuat maksiat, tetap kita ini belum sanggup untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan kita, malaikat nanti pada hari kiamat mengatakan apa? Subhanak ma abadna haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Makanya saya
nasihatkan, tobat itu tidak mesti karena dosa. Tobat itu tidak mesti bukan karena dosa. Orang yang tidak berdosa saja harus diperintahkan tobat. Antum pikir tobat itu kalau habis maksiat kemudian tobat? Tidak. Perintah tobat ini umum, baik antum bermaksiat atau tidak bermaksiat tetap bertobat. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, setiap hari dia baca istighfar itu sampai 70 kali, dalam riwayat sampai 100 kali. Itu Nabi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 100 kali Nabi. Pertanyaannya, Nabi punya dosa? Nabi berbuat dosa? Tidak. Ini menunjukkan bahwa istighfar itu meminta tobat tidak harus kita sedang maksiat, tapi tobat itu bagi yang tidak maksiat pun tetap dianjurkan. Saya contohkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia berdoa kepada Allah setelah membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan saya ketika dia selesai bangun Ka'bah dengan Ismail itu. Pertanyaannya, yang memerintahkan membangun Ka'bah siapa? Allah. Ya. Yang dibangun apa? Rumah Allah. Yang memerintahkan membangun Allah. Yang dibangun rumah Allah atas perintah Allah. Ya jelaslah diterima kan? Oh, yang merintahkan Allah dan itu juga rumah Allah. Kenapa Ibrahim masih mengatakan, ya Allah terimalah persembahanku ini, padahal yang merintahkan Allah dan yang dibangun juga rumah Allah? Ya pasti diterimalah. Tapi Ibrahim tetap mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah Ka'bah ini, padahal Allah yang memerintahkan, yang dibangun juga rumah Allah. Artinya tidak mesti orang bertobat itu harus berbuat dosa dulu. Walaupun kita tidak berbuat dosa, tetap aja kita harus bertobat, gitu maksudnya, supaya kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan, karena hati manusia itu mudah dibolak-balik Allah. Makanya doa yang selalu dibaca Rasul itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, Rasul, kenapa kau selalu baca doa itu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taati. Kenapa kau kasih baca doa itu saja? Wahai zat yang membolak-balikan hati, wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Pertanyaannya, mungkinkah Rasul tersesat? Mustahil. Mungkinkah Rasul kufur? Mustahil. Tapi kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Kemudian Rasul memberikan jawabannya. Ingat wahai Ummu Salamah, hati manusia itu, hati saya, hati kamu, hati semua manusia itu ada di genggaman Allah. Allah suka-suka membolak-balikan hati. Bisa saja paginya beriman, malamnya kafir, malamnya beriman, paginya kafir. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Itu dalam hadis seperti itu. Nanti di akhir zaman itu ada orang paginya beriman, malamnya pula kafir, malamnya beriman, paginya pula kafir. Itu akan terjadi di akhir zaman seperti itu. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati itu bukan kita tapi Allah. Makanya kenapa kita disuruh istighfar, istighfar, istighfar terus itu? Supaya hati kita tetap istiqomah. Dan ketika kita istiqomah, itulah jalan taufik, dan ketika diberikan taufik, itulah jalan kebaikan. Karena Allah kalau sudah mencintai hambanya, pasti Allah akan berikan taufik, dan taufik itu didapat karena senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Abdul Aziz disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, perkataan Umar bin Abdul Aziz, apa kata beliau? Ayyuhan nas, man alamma bi dzambin falyastaghfirillah wal yatub, fa in ada falyastaghfirillah wal yatub, fa in ada falyastaghfirillah wal yatub, fa innama hiya khataya mutawwaqatun fi a'naqir rijal wa innal halaq fil israri 'alaiha. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ini nasihat baik sekali. Wahai manusia, kalau memang anda ini sedang dilumuri dosa, segera istighfar, segera tobat.
kemudian balik lagi melakukan dosa, maka segera istighfar, kemudian tobat. Kemudian balik lagi melakukan dosa, segera istighfar dan segera tobat. Kata beliau, karena sesungguhnya kesalahan itu hanya sesuatu yang menjadi beban manusia, yang beban itu bisa dihilangkan dengan istighfar, dengan bertobat. Tetapi hancurnya manusia itu ketika dia terus menerus melakukan perbuatan dosa dan tidak diselingi dengan tobat. Dari sini kata para ulama, kalau bisa, manusia ini kan tidak mungkin lepas dari dosa. Mustahil manusia itu lepas dari dosa, karena tidak ada manusia yang datang menghadap Allah pada hari kiamat kecuali ada dosa pada dia. Tidak ada manusia yang datang kepada Allah bersih dari dosa itu, mustahil. Semua orang yang datang kepada Allah pasti punya dosa, sedikit atau banyak, kecil atau besar. Karena setiap Bani Adam itu khata, pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu kan tobat, kata Rasul. Makanya kata para ulama, karena kita sudah tahu bahwa kita tidak mungkin lepas dari dosa, tetapi ulama mengatakan kalau bisa setiap kita melakukan dosa langsung tobat, walaupun harus kemudian terjerumus kepada dosa yang sama, nggak apa-apa, tapi nanti tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kapan lu tobat? Nunggu haji Pak Ustadz. Nah, itu numpuk-numpuk dosa namanya. Jangan ditumpuk-tumpuk dosa itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar, kata Umar. La saghirata mal istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikumpul-kumpul besar, dan tidak ada dosa besar kalau terus digempur dengan istighfar. Allah takdirkan kita habis ghibah dosa besar, astagfirullah, astagfirullah. Baru 1 jam ghibah lagi, astagfirullah. Begitu. Selingi setiap umpamanya kita melakukan dosa itu, jangan lupa istighfar, kemudian berjanji tidak akan kembali. Kalau seandainya Allah takdir terulang lagi, yaitu tabiat manusia terulang dosa. Tapi maksudnya jangan ditumpuk-tumpuk dosa itu, kalau bisa diselingi dengan tobat dan istighfar. Kenapa demikian? Ya tadi 10 perkara tadi yang kita sudah bahas. Khawatir kalau ditumpuk hanya janji mau tobat, serupanya tak bertobat. Yang lucunya lagi, saya nunggu haji Pak Ustadz, betul-betul Allah hajikan dia. Habis haji tak sholat, tak zakat, tak puasa. Katanya tobatnya habis haji. Kok habis haji makin parah kamu? Iya, kan orang haji itu kalau pulang seperti bayi yang dilahirkan. Saya kan tidak punya dosa lagi. Kalau saya berbuat dosa ya dihitung 1. Ya. Yang lebih parah, kenapa kok tak sholat? Sholat di Masjidil Haram itu 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Berarti kalau saya sholat maghrib di sana di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali sholat maghrib di Masjid Nidaul Ilmi. Jadi saya tak perlu sholat maghrib lagi, nanti nunggu habis stok baru sholat lagi katanya. Stok saya masih banyak katanya. Ini kan orang gila nih. Ini orang gila yang kayak gini nih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan, wa innal halaka fil israri alaiha. Hancurnya manusia itu karena tidak mau tobat, terus-terusan melakukan dosa. Janji-janji akan tobat, janji saja, nyanyian saja, tapi tidak tobat-tobat dia. Ini kan bahaya. Makanya kata ulama ketika memberikan catatan kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Annal abda la budda an yaf'ala ma qaddara alaihi minadz-dzunub. Seorang hamba memang sudah ditakdirkan pasti melakukan dosa. Tidak ada satupun hamba Allah pasti berbuat dosa. Kama qala Nabi SAW, kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina fahuwa mudriku dzalika la mahala. Seorang hamba itu diwajibkan melakukan zina. Mata zinahnya memandang, telinga zinahnya mendengar, lisan zinahnya bicara, tangan zinahnya bergerak, kaki, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan di akhir ayat, di akhir hadis, wa yusaddiqu dzalikal farj wa yukadzib. Nanti kemaluan yang membenarkan atau mendustakan.
Artinya setiap hari kita ini kalau tidak mata kita berdosa pasti telinga, kalau tidak telinga yang berdosa pasti mulut, kalau tidak mulut berdosa pasti tangan, kalau tangan tidak berdosa pasti kaki, kalau kaki tidak berdosa pasti pikiran, angan-angan, hawa nafsu dan begitu seterusnya kan. Maka untuk menutup, kata para ulama, walakinnallaha ja'ala lil abdi makhraja mimma waqa'a fihi minadz-dzunub. Tapi walaupun demikian tetap Allah kasih jalan keluar dari dosa-dosa itu. Apa itu? Bitaubati wal istighfar. Tobat artinya meninggalkan dengan perbuatan, istighfar itu mengucapkan astagfirullah. Berarti ada dua perkara di sini, lisan dan perbuatan. Lisannya astagfirullah, perbuatannya tinggalkan. Nggak mungkin lagi megang botol mabok sambil astagfirullah, astagfirullah. Botolnya masih di tangan. Nggak bisa tobat itu. Tobat itu buang tuh botol itu, benci kalau lihat botol itu, mau muak rasanya. Kemudian ucapkan astagfirullah. Nah, itu yang benar tobat tuh. Makanya tobat dan istighfar itu selalu digandengkan di situ. Karena tobat itu bicara soal perbuatan, kalau istighfar itu lisan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.